Iya, shalom. Shalom. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Iya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini tantangan yang kita hadapi semakin berat, semakin sulit. Tetapi kita jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Amin. Oleh karena itu kita minta terus urapan Tuhan agar kita kuat dalam perjalanan ini. Dan kita mampu menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Tentu dengan kemenangan demi kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami sehat, kami bisa melakukan banyak hal. Semua karena kebaikan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Urapi kami semua Tuhan. Amin. Yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Urapi mereka Tuhan. Bahkan semua peralatan yang ada Tuhan proteksi sehingga tidak ada gangguan. Sehingga apa yang kami sampaikan di tempat ini sampai ke rumah umat-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau lebih lagi. Haleluya, kami siap memuji. Amin. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sudah ada yang bergabung ya. Ibu Lina, shalom. Shalom. Bu Liana, Shalom. Bu Linda, Saudari Maya, Shalom. keluarga Pak Harno, ada juga Bapak Arifin, shalom. Shalom. Ya, ada Tante Samsidar juga, shalom. Terus ada Opung Yosef, ada Shalom. Rahel, haleluya. Oke, kita terus bertahan sampai akhir ya. Oke, kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya rada basya. Terima kasih. Syara rada basya. Terima kasih. Mengalir. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari
nama Tuhan pagi hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, Maka lidahku maka lidahku memuji Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari lebih dalam lagi katakan kemurahan-Mu. Kemurahan Mari kasih ya Tuhan minta pada pagi hari ini dalam rumah tangga. lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory kepada nama Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya, ra, 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 ra. Oh, ya, ra, 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 ra. Oh, mengalirlah kuasa Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Oh ya,
Mereka masuk dalam Mengalirlah hadirat Tuhan kuasa-Mu, pagi hari ini. mengalirlah kuasa-Mu. Bapak, rogonya. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Glory. Ya rada basya rada. Oh ya rada. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Kami sembah, kami muliakan. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. tiada yang mustahil, tiada yang mustahil Bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus. Mari semua teriak katakan haleluya, Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Kami sembah,
haleluya. pujian. Oh haleluya. Ampuni kuduskan suci pikiran kami Tuhan. Layakkan kami masuk hadirat-Mu. Izinkan kami masuk. Ampuni kuduskan suci pikiran. Haleluya. Oh Jesus. Bergerak engkau di tempat ini. Haleluya. Bergeraklah engkau di tempat ini, Yesus. Bergeraklah engkau dalam pelayanan Kami ini. mengagungkan Engkau Tuhan. Ampuni kuduskan Kami meninggikan Engkau. Ampuni Kami agungkan Engkau. Layakkan kami masuk hadirat-Mu, Yesus. Kekudusan kesucian segala tidak menyenangkan hati Tuhan. Mengalir, Siang, pagi, dan mengalir, malam. mengalir, mengalir. Oh, Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Amin. Sering ku tak mengerti Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, Amin. bagai di belantara yang. Semua angkat pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya. Sekali lagi katakan serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami terus Tuhan untuk menjalani setiap jalan-jalan hidup kami. Kami rindu terus diajar, rindu terus diubahkan,
Oleh karena itu perkatakanlah firman yang membuat kami menjadi mampu mengubah hidup kami. Amin. Bukan hanya pendengar tapi menjadi pelaku firman. Amin. Karena kami rindu kami diberkati. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Amin. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Yang membuat kami boleh mengubah cara-cara hidup kami, cara-cara kami melayani, bahkan cara-cara kami dalam berumah tangga. Kami percaya perubahan kami akan dapatkan waktu kami baik-baik mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar bahkan melakukannya. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, kita masuk dalam firman Tuhan. Oke, kita terus belajar Bapak Ibu, jangan pernah bosan-bosan ya. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Tanpa kita ada firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mengerti perjalanan ini seperti apa ke depan ya. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu sampaikan dan selalu ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana agar hidup kita berubah, agar bagaimana hidup kita boleh diberkati. Waktu kita berubah ada berkat. Waktu kita berubah ada sesuatu yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke, kita belajar tentang orang berintegritas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu nanti boleh baca di Amsal 20 ayat 1 sampai 30, baca sampai selesai. Kita akan lihat bagaimana orang yang berintegritas, apa yang terjadi atas hidup kita, hidup mereka. Amin. Iya, orang yang berintegritas pasti keturunannya bahagia. Katakan amin. Orang yang berintegritas keturunannya itu pasti bahagia. Itu udah jelas Bapak Ibu. Sehingga di Amsal 20 ayat 7 dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi orang yang berintegritas itu dia bahagia dan keturunannya bahagia. Bahkan orang-orang di sekitarnya akan bahagia. Sebab orang yang berintegritas itu pasti orangnya benar dan kelakuannya bersih. Itu biasa seperti itu ya. Jadi dalam surat Rasul Paulus ya kepada Timotius menyatakan bahwa yaitu kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi kebanyakan orang waktu mendengar firman Tuhan, kalau itu membuat hatinya senang, berbunga, bahagia, itu adalah firman yang baik, firman yang bagus. Tetapi waktu firman itu menegur, mengikis, atau menuduh kita, itu kita katakan firman tidak bagus. Ya. Tetapi saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang menjadi orang-orang pendoa, khususnya pendoa bagi keluarga kita, bahkan bagi gereja kita, ini perlu firman untuk mengikis atau untuk membersihkan Bapak Ibu Saudara sekalian, membersihkan. Karena kita ini harus sempurna di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, artinya setiap yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Namanya juga firman Tuhan. Berarti sesuatu yang diilhamkan oleh Allah kepada orang, kepada nabi-nabi pada saat itu. Dan Roh Kudus berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi artinya
Ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi apapun isi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang kita lihat di YouTube, yang kita baca dalam firman Tuhan sendiri, itu semua bermanfaat bagi kita. Amin. Jadi tidak ada kita pilih-pilih ayat firman Tuhan, semuanya adalah baik. Katakan baik. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seorang ataupun ketika kita seorang diri tinggal ataupun ketika hidup kita ini tinggal dalam firman-Nya, maka kuasa firman itu akan bekerja. Katakan bekerja. Dia akan bekerja, firman itu bekerja. Makanya kita selalu tinggal dalam firman Tuhan. Artinya tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka firman itu sendiri, perkataan Tuhan itu sendiri akan bekerja secara dahsyat. Amin. Yaitu mengajar kita, menegur kita, memperbaiki dan mendidik. Wow, luar biasa. Jadi firman itu bukan hanya menegur tetapi memperbaiki. Makanya kita rindu untuk diperbaiki selalu. Amin. Sehingga karakter hidup kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan pastinya kepekaan rohani kita pun semakin bertambah-tambah. Sehingga panca indera kita pun semakin terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Karena dalam perjalanan hidup ini agar kita berhasil, firman itu harus tinggal di dalam kita. Sehingga kita semakin sensitif dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena dalam hidup ini kenapa ada kegagalan dalam hidup kita, waktu bekerja, waktu usaha bisnis, waktu dalam berumah tangga, kenapa bisa gagal? Kenapa kita bisa tidak maju? Karena kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Allah, mana kehendak dunia dan kehendak pribadi kita. Jadi itu yang membuat kegagalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau firman itu terus masuk, berakar, bertumbuh dalam hidup kita, maka kita akan dilatih. Ya, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 5 ayat 14, terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun itu kadang sulit dalam hidup kita. Kadang kita jalani berat sekali. Dan mungkin membuat hati kita tidak bersuka cita. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita lakukan. Amen. Makanya perlu firman yang melatih kita untuk tetap semakin peka kepada suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu dalam hidup kita untuk kita lakukan. Yaitu tinggal dalam firman berarti menjadi pelaku firman. Haleluya. Jadi kalau tinggal di dalam firman sendiri itu harus kita menjadi pelaku. Amen. Sebab orang yang taat melakukan firman, Tuhan bisa, ya, artinya begini, orang yang taat melakukan apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, maka kita memiliki kelakuan yang bersih. Itu sudah jelas. Orang yang melakukan kelakuan bersih atau yang memiliki kelakuan bersih bukan orang yang rajin ke gereja. Sekalipun itu adalah urutannya, tetapi banyak orang ke gereja tidaklah kelakuannya bersih. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman pasti kelakuannya bersih karena selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Bersih kelakuannya itu bisa dikatakan integriti atau integritas. Makanya orang yang berintegritas keturunannya itu pasti diberkati. Amin. Makanya definisi integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Artinya integritas itu adalah mutu, sifat. Haleluya. Jadi itu bisa teruji waktu kita sedang sendiri. Amen. Waktu kita sendiri Bapak Ibu, apakah kita sudah teruji? Kalau banyak orang mungkin kita
bisa dikatakan, wah bagus loh. Tapi waktu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Disitulah integritas diuji. Haleluya. Waktu kita di gereja diuji, waktu kita di luar diuji. Apakah amin di gereja, amin di luar? Atau di gereja amin, di luar aman. Diuji Bapak Ibu. Jadi perlu integritas. Integritas itu Bapak Ibu, ya waktu kita sedang sendiri. Apakah kita orang yang kelakuannya bersih atau tidak? Apakah yang takut Tuhan atau tidak? Sebab orang banyak takut kepada manusia. Enggak enak lah, enggak enak lah. Akhirnya kita tutupi apa yang menjadi kebenaran. Tetapi orang yang punya integritas, dia berani untuk tampil beda. Apabila itu dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Perkatakan yang benar. Orang benci engkau, orang gak suka kepadamu, enggak apa-apa. Yang penting suka kepadamu. Tuhan suka kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak orang yang suka kepada kita waktu kita melakukan yang baik. Waktu kita berdiri atas firman-Nya, pasti lebih banyak yang suka kepada kita. Mungkin memang ada golongan kecil yang tidak suka dengan kita karena kita berdiri kepada kebenaran. Tetapi jangan takut. Masih banyak orang, justru Tuhan akan utus lebih banyak orang menyukai kita. Waktu kita berdiri atas firman-Nya, waktu kita berdiri atas kebenaran, waktu kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Amin. Haleluya. Jadi pancarkanlah wibawa, kejujuran. Sebab saya pernah bertemu dengan seseorang, dia memang tahu kebenaran, tetapi untuk mengungkapkannya dia berat. Karena gak enak sama si A, gak enak sama si B. Nanti saya dijauhin, enggak apa-apa. Kalau si A, si B, si C, si D menjauhimu, jangan takut. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Amin. Jadi tetaplah berintegritas, perkatakan yang benar, perkatakan yang baik. Lakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap berkat-Nya kepadamu. Ya, dan wajahmu juga wajah yang penuh kemuliaan Allah. Karena tidak ada beban di hatimu, tidak ada tekanan di hatimu. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang menutupi kebenaran, yang kompromi dengan dosa, hatinya tidak tenang. Makanya bagaimana hatimu biar tenang? Mari lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi orang yang memiliki integritas berarti memiliki kualitas hidup yang baik. Yaitu jasmani dan rohaninya. Rohaninya sukacita, jasmaninya diberkati. Amin. Haleluya. Jadi orang yang berintegritas memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu jelas. Dan menghormati Tuhan. Memihak kepada kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa. Jadi tunjukkan integritas Bapak Ibu. Bapak Ibu khususnya jemaat-jemaat Tuhan, sudah berapa tahun kita bersama? Sudah berapa tahun kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama engkau dipakai Tuhan untuk melayani Dia? Tunjukkan integritasmu. Oh teman-teman Epi semua, saya tahu kita punya integritas. Mulai sekarang tunjukkan itu. Karena Tuhan sedang tunggu kita untuk menunjukkan integritas kita. Sebab orang yang berintegritas itu orang yang tidak pelin-pelan. Ada orang pernah bertemu dengan Bapak Ibu yang pelin-pelan? Pasti, ya kan? Pasti. Perkataan dan perbuatan tidak bisa dipercaya. Itu orang yang pelin-pelan. Jadi mulai sekarang tunjukkanlah sikapmu yang berdiri teguh atas kebenaran. Amin. Jadi bukti nyata integritas seseorang adalah mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Bukan ala kadarnya, amin. Sebab banyak orang melakukan ala kadarnya, ya kan. Udahlah ya gereja saja, ya kan. Melayani ikut melayani aja, ikut arus saja. Jangan, tetapi tunjukkan pertanda kita orang yang berintegritas. Orang lain datang terlambat, jangan ikut-ikutan. Orang lain datangnya kurang 5 menit, kita kurang 10 menit. Itu integritas, amin. Haleluya. Ya. Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan segala sesuatu dijumpai tanganmu, yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Haleluya. Engkau bekerja, lakukan sekuat tenaga. Jangan ala kadarnya. Engkau berusaha, bisnis apapun, lakukan sekuat tenaga. Maka saya percaya
berkatnya akan melimpah. Di rumah tanggamu, lakukan sekuat tenaga untuk membuat rumah tanggamu semakin baik. Maka engkau akan lihat hasilnya. Amin. Firman Tuhan menjamin dalam pengkhotbah Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dijumpai tanganmu. Artinya apa yang bisa kau kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Sebab ada berkat di dalamnya. Sebab orang yang berintegritas, Tuhan menyertai dia selalu. Bahkan Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Tadi kerjakan dengan sekuat tenaga. Tetapi di Kolose 3:23 dikatakan, apa yang dijumpai kamu perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Jadi waktu kita mengerti kebenaran, tunjukkan kebenaran itu. Sebab kita bukan melakukan untuk manusia, tetapi melakukan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 25, yang dikatakan demikian, dahulu aku muda, ya kan, memang dahulu kita semua muda, ya kan, Daud berkata seperti itu, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin, haleluya. Berarti kalau kita sampai hari ini, sudah usia kita tidak muda lagi, artinya kita sudah mulai tua, dan kita minta-minta, berarti kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi Daud berkata dan firman-Nya berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya dia sudah menjalani perjalanan itu. Tetapi dikatakan tidak pernah dia lihat orang benar ditinggalkan. Jadi kalau engkau mengerjakan kebenaran, tidak pernah engkau ditinggalkan. Amen. Mungkin hari ini engkau ditinggalkan teman-teman yang begitu dekat dengan engkau, enggak apa-apa. Waktu mereka melihat kebenaranmu, mereka justru akan disadarkan. Mereka terus akan ditegur oleh apa yang kau lakukan. Karena apa? Karena kebenaran itu pasti berdiri tegak. Tidak pernah miring. Dia harus tegak. Haleluya. Jadi orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh teman-temannya atau anak cucu kita. Bayangin, kita anak cucu tidak pernah meminta-minta roti. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau Bapak Ibu Saudara sekalian, anak cucunya diberkati Tuhan, tidak meminta-minta tetapi memberi. Karena sudah diberkati, maka biarlah hidup kita yang ada hari ini, biarlah kita berintegritas. Sehingga keturunan kita bahagia. Amin. Orang yang berintegritas melakukan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Haleluya. Jadi pagi ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukanlah apa yang dijumpai oleh tanganmu dengan sekuat tenaga dan segenap hati seperti melakukan untuk Tuhan. Maka kita akan melihat bahagia hidup kita, anak cucu, bahkan orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Oleh karena itu kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita tetap berdoa buat rumah tangga, buat keluarga, buat usaha bisnis, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan. Biar selalu Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Berdoa Bapak Ibu Gembala di tempat ini biar tetap dalam keadaan sehat. Bahkan diurapi lebih lagi, bahkan berdoa buat pergumulan gereja kita, yaitu lantai ini. Kemarin ada dari Ibu Lilih, 200.000, luar biasa. Terima kasih buat taburannya. Seberapapun yang Bapak Ibu tabur, itu sudah luar biasa. Haleluya. Haleluya. Satu sak semen juga itu sangat berarti. 1 meter granit juga itu sudah luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau memberkati bukan karena besarnya ya. Mau 50.000 ke, mau 100.000 ke, 25.000, tidak ada masalah. Mau 1 juta tidak ada masalah. Kalau Tuhan gerakkan seberapa silakan. Ada nomor rekening di situ, Bapak Ibu boleh transfer, atau kalau enggak di chat saya, Pak aku mau nabur 50.000. Enggak apa-apa, justru 50.000 dalam pekerjaan Tuhan itu sungguh berarti. Karena apa? Karena memang pekerjaan Tuhan harus disokong oleh umat Tuhan. Haleluya.
Enggak mungkin Tuhan langsung kirimkan di sini langsung 1 juta, 2 juta langsung jatuh dari atas, enggak. Tetapi Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, makanya kita berdoa selalu Bapak Ibu diberkati Tuhan. Waktu Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu tidak pernah melupakan pekerjaan Tuhan. Amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita terus percaya Tuhan akan kirimkan terus orang-orang yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kita berdoa Bapak Ibu punya benih untuk ditabur di tempat ini. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan bacakan dulu yang sudah bergabung sebelum kita doa. Ada keluarga Ibu Oelina, salam. Tuhan berkati. Ya, ada Ibu Liana Herawati, salam. Ada Ibu Linda, Saudari Maya, salam. Ada keluarga Ibu Eca, salam. Ada juga Bapak Arifin Saputra, salam. Dicatat ya Pak ya, dicatat ya 200.000 dari Ibu Lili ya. Sukacita. Oke, Ibu Lili Pran ya. Oke. Lebih gampang catatnya, jadi lampang ingat ya. Ada Tante Samsidar, Huta Barat, salam. Salam kangen ya buat keluarga besar. Ada Opung Yosep, salam Opung. Maju terus Opung, semangat ya. Haleluya. Ada Rahel Piona, salam. Luar biasa. Ada Ito Ratna Sihombing di Tarutung, salam. Kalau di Tarutung pagi begini dingin sekali ya itu ya. Tuhan memberkati. Terus ada juga itu Marta Huta Barat, shalom. Luar biasa ya, Boruta Barat ya. Ada Ibu Lisda Siburian, salam. Tuhan berkati, luar biasa. Ada Ibu Loahani, salam. Luar biasa ya, yang mau pesan-pesan bongkos ayam kuning silakan hubungi Ibu Hani ya. Oke, ada Pak Hari Rama Suryanto, salam. Luar biasa, Tuhan berkati. Ada Yoel juga, haleluya. Ada Ibu Intan Sitorus, salam. Tuhan berkati. Terus ada Yosep, wow, salam Yosep ya, luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bu Intan sudah selesai bangunan rumahnya. Bu Intan sudah selesai bangunannya. Nanti kita chat. Oke ya, lancar terus pembangunannya Ibu Intan ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang ada yang mengikuti dari awal namanya belum saya sebut, boleh diketik amin ya, biar kita juga bisa sapa-sapa ya. Oleh karena itu kita mau masuk dalam doa syafaat kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kan terbang tinggi bagai raja. Mari katakan, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Lebih lagi katakan, kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami percaya firman-Mu tidak begitu saja ditabur dan terbuang. Tetapi waktu ditabur, ada benih yang bertumbuh. Amen. Ada benih yang hidup. Yes. Ada benih yang berbuah-buah. Amen. Dan pada pagi hari ini semua kami telah membuka hati kami dengan tanah yang begitu subur. Sehingga waktu benih itu masuk dalam hati kami, maka dia akan bertumbuh. Dan kami percaya hidup lama kami sudah kami buang, sudah kami tinggalkan. Amen. Karena ada satu tujuan dalam hidup kami. Amen. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Yes. Usaha bisnis kami diberkati Tuhan.
Oleh karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi orang yang menjaga sikap hidup kami di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Amen. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan berkenan dan Amen. berkat anak cucu kami berlimpah-limpah dan tidak pernah meminta-minta. Waktu mungkin hidup kami ini kesulitan untuk cari makan, tetapi kami rindu mulai hari ini tidak sulit lagi. Bahkan sampai ke anak cucu kami tidak sulit lagi, tetapi bukan meminta tapi memberi. Karena sudah diberkati, karena hidup kami sudah kami ubah menjadi orang-orang yang berintegritas. Pada pagi hari ini hambamu berdoa buat keluarga Ibu Oelina bersama Pak Pran bahkan kedua anaknya. Berkati Tuhan, berkati baik Elizabeth bahkan Nathan. Semua pekerjaan Pak Pran semua juga diberkati. Kami percaya hari ini mereka melakukan aktivitasnya, biarlah berkat Tuhan tercurah. Berikan kesehatan sempurna, perlindungan daripada Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat Ibu Liana Herawati, berkati dengan Pak Titus, bahkan kedua anak bahkan mantunya. Berkati kesehatan mereka, kerinduan mereka untuk cucu, Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Berkati rahim menantunya, sehingga ada benih yang bertumbuh dan mereka menjadi bersukacita lebih lagi. Bahkan usaha bisnis mereka, pabrik mereka diberkati, order-order semakin bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Maya Patricia bersama dengan Monalika. Berikan kesehatan sempurna kepada kakak adik ini. Berkati pekerjaan mereka. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, khususnya Maya yang bergumul buat kuliah, bahkan biayanya, bahkan buat orang tua mereka. Tuhan Yesus tolong dia. Sukacita surga terjadi dalam nama Yesus. Hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Eca, Pak Harno. Berkati suami istri ini Tuhan. Berkati juga kedua anaknya. Kami percaya kesehatan sempurna terjadi atas keluarga mereka. Berkat-berkat Allah dicurahkan lewat usaha bisnis mereka. Dalam nama Yesus. Bahkan orang tua mereka diberkati. Bahkan juga adik mereka yang ada di Kemayoran Tuhan berkati. Kesehatan bahkan usaha mereka. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Pak Arifin Saputra. Berkati suami istri. Berkati kedua anaknya. Biar bertumbuh sehat sempurna. Bahkan keluarga Pak Arifin semakin diberkati dalam apa yang mereka kerjakan, baik dalam pekerjaan usaha mereka. Bahkan hamba berdoa buat Pak Arifin semakin Tuhan pulihkan. Kami percaya sempurna, itulah janji Tuhan. Bahkan orang tua mereka diberkati, bahkan seisi rumah mereka diberkati. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Hamba juga berdoa saat ini buat Tante Samsidar, yang ada di Kota Bumi, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas tante kami ini bersama dengan suami, bahkan anak-anaknya. Kesehatan mereka Tuhan pelihara, bahkan apa yang menjadi aktivitas mereka, usaha bisnis, bahkan juga apa yang menjadi pergumulan Tuhan tolong. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Opung Yosef, berkati dalam kesehatannya, berkati di dalam usahanya, bahkan panjang umur, bahkan anak cucu menantu cicitnya diberkati Tuhan. Baik itu burunya yang ada di Polres, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami terus bergumul buat kereta ini Tuhan, biarlah pengurusannya secepat mungkin dalam nama Yesus. Orang-orang yang saat ini sudah terdaftar di sana, berikan kesabaran kepada mereka sehingga mereka sabar Tuhan, sabar, tidak menuduh hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, tidak mengucapkan kata-kata yang membuat terluka, karena orang yang sudah mengurus dengan baik, mereka berusaha. Oleh karena itu Tuhan, buat orang-orang yang terdaftar di sana sabar sehingga waktu yang terbaik, waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sadarkan mereka biar mereka boleh lebih sabar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, jamaah itu kami Surabaya, bahkan Bapak David yang mengurusnya, berikan kekuatan, berikan kesabaran, damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Rahel, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, apapun pergumulannya, Tuhan ada bersama dengan dia. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Itoratna Sihombing, berkati dalam nama Yesus, berkati dalam keluarga, suami istri, bahkan anak-anak, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada
Ibu Marta Huta Barat, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, Amin. berkati apa yang menjadi pergumulannya. Apapun saat ini yang sedang diusahakan, dikerjakan, bahkan biarlah Tuhan ada di dalamnya, membuat berhasil dan beruntung. Amin. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Lista Siburian, berkati suami istri, berkati ketiga anaknya dalam kesehatan yang sempurna. Bahkan usaha bengkel mereka diberkati. Amin. Biarlah bengkel yang di Pluit, bahkan di Jelambar, berkat alat tercurah di dalamnya. Bahkan anaknya Eri yang sudah bekerja diberkati. Bahkan Yosef yang sedang menunggu panggilan, biarlah dia lebih sabar, percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Bahkan Yosi pintar, cerdas, bahkan semakin Tuhan melayani dengan luar biasa. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Loahani, berkati dalam nama Yesus. Berkati bersama dengan Pak Endang, bahkan ketiga anaknya Febri, Erik, bahkan Tius. Berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Berkati warung mereka, bahkan hari-hari ini mereka menolong orang-orang dalam usaha, biarlah di dalamnya ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Pak Iwan yang menjajakannya, kemanapun dia melangkah, banyak pembeli, banyak langganan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga ini diberkati. Bahkan pekerjaan Pak Endang, bahkan kedua anak Bu Hani, berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, bahkan Tius pintar, cerdas, bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam studi, dalam kuliah Erik, Tuhan yang sediakan. Bahkan orang tua mereka di kota, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat keluarga daripada Bapak Erwin, biarlah berkati mamanya, berikan kesehatan suami istri, bahkan adik-adik Pak Erwin, bahkan istrinya Bu Tiwi, bahkan juga Aples anaknya, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Santi. Berkati dalam nama Yesus. Sekalipun jauh di Bengkulu, biarlah berkat Allah melimpah atasnya. Hambamu percaya mujizat terjadi di dalam setiap kehidupannya. Hambamu percaya ya Tuhan, biarlah selalu ada mujizat. Bahkan hamba berdoa buat keluarga daripada Bapak Hari Rama Suryanto, berkati bersama dengan Bu Yeni, bahkan kedua anaknya Jingga bersama dengan Christine, berkati kesehatan mereka. Bahkan pekerjaan Pak Hari, bahkan Christine diberkati berlimpah-limpah. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, bahkan pelajaran pendidikan Jingga, Tuhan yang menyediakan setiap apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, bahkan berkati usaha bisnis pekerjaan mereka, bahkan pembangunan rumah mereka biar secepatnya selesai, dan biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan, bahkan lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Tuhan lakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hambamu percaya ini yang menjadi doa kami atas umatmu yang mengikuti doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami khusus berdoa buat keluarga daripada Pak Kimsi, berkati nyatakan kuasamu, biar Jama Ibu Ibe bersama dengan keluarga besar, bahkan khusus buat kesehatannya, beri yang terbaik, sempurnakan, sehingga ibu ini boleh beraktivitas kembali, boleh berusaha, boleh beribadah kepada Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu, anak cucunya semua diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa buat Opung Lindon saat ini Tuhan, dalam kesehatan yang terganggu, yang belum stabil, mari jamah dia pagi hari ini. Dalam nama Yesus, sembuhkan, biar mujizat terjadi. Kami terlalu percaya kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkannya. Berikan semangat kepada Opung Lindong, berikan sukacita, berikan hati yang tenang, sehingga kesehatannya semakin dipulihkan. Kami percaya apapun penyakitnya, di dalam nama Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat saudari kami, yaitu Pahupu kami Jessica Sitorus yang ada di Timika, Papua, hendak berangkat ke Medan dalam keadaan kurang fit hari ini, sehingga sembuhkan, pulihkan keadaannya. Kami percaya oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, sembuhkan dia, pulihkan keadaannya. Tidak ada yang terjadi apapun yang merugikan, yang mengkhawatirkan, tetapi Tuhan tolong dia sehingga dia pulih, sembuh, sehat, dan bisa bertemu dengan keluarga besar di Medan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga percaya hari-hari ini mungkin ada yang mengalami duka, khususnya keluarga Pak Okjan. Berikan
penghiburan kepada mereka. Keluarga besar berikan penghiburan, berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nanti malam kami ada di sana dalam ibadah penghiburan, yaitu di 3 hari, biarlah Tuhan urapi hamba-hambamu semua, bahkan cuaca-cuaca yang baik, bahkan semua yang datang semua sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena virus, tetapi semua dalam kesehatan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Ibu Yanti juga sembuhkan, pulihkan keadaannya, kesehatannya Tuhan jamin, karena banyak hal yang harus dikerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat keluarga daripada Ibu Pebi, berkati dia lebih lagi dengan berkat yang melimpah, bahkan bayi di kandungannya, bahkan Ibu Pebi dalam melahirkan biar sehat selalu, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Bahkan kami berdoa buat Ibu Yakni, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatan, berkati anak cucu menantu, bahkan apa yang mereka usahakan berkat Allah melimpah. Bahkan Bapak Arnold Stefanus berkati dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya dalam kesehatan, dalam usaha, dalam keluarga. Bahkan hamba berdoa buat Ibu Lydia Kusuma, berkati dalam kesehatannya, anak cucu menantunya, bahkan usaha-usaha mereka diberkati, bahkan juga kemanapun Ibu Lydia melangkah dalam melayani, Tuhan Yesus menyertainya. Bahkan berdoa buat Pak Budi, berkati dalam kesehatan, berkati anak cucu menantunya, berkati apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, biar banyak orang yang diberkati. Hamba juga berdoa buat Ibu Lili ada di Bogor, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, bahkan anak-anaknya semua diberkati, cucunya menantu, bahkan usaha Taman Kupu-Kupu semakin maju. Bahkan berdoa buat Bapak Prengki, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, suami istri Bu Sinta, bahkan juga anak cucu menantunya, bahkan apa yang mereka lakukan hari-hari ini, berkat Allah melimpah. Bahkan juga Pak Herianto coba berkati kesehatan suami istri, anak-anak, usaha mereka, bahkan pergumulan, buat orang tua, buat keluarga besar, buat usaha, berkat-Mu selalu melimpah atas Bapak Herianto Co. Bahkan berdoa buat Ito Ernest Torus, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati usahanya, pekerjaan, bahkan orang tua mereka, Bapak Ute Sitorus, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, suami istri, bahkan anak-anak cucu semuanya berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa buat Bapak Yanto Lalan, berkati dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya. Bahkan hamba berdoa saat ini buat anak-anaknya, biar berikan masa depan yang luar biasa. Haleluya. Bahkan berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Lili Pran yang ada di Jabar Agung saat ini, berikan kesehatan sempurna. Banyak dia bertemu dengan orang-orang. Oleh karena itu proteksi selalu anak cucu menantunya, semua keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Apa yang ditabur saat ini buat perpuluhannya, biar benih itu bertumbuh berbuah-buah dalam nama Yesus. Bahkan taburan buat lantai gereja, biar Tuhan berkati dia. Kemarin dia menabur, biar apa yang ditabur semakin bertumbuh menjadi benih yang hidup dalam nama Yesus. Berkati dia berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa saat ini buat teman-teman semua, saudara, teman FB, jemaat yang sudah menabur buat lantai ini, berkati mereka berlimpah-limpah. Kekurangan kami sekitar 13 juta lagi, biar tangan Tuhan menolong, mempertemukan kami dengan orang-orang baik, orang-orang yang sudah Tuhan terlebih dahulu berkati, biar bisa memberkati di tempat ini. Kami percaya mujizat selalu mereka alami dalam hidup mereka, dan kekurangan 13 juta bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari ini kami juga berdoa Bapak buat orang-orang yang saat ini kena COVID, baik yang di rumah-rumah sakit, di tempat isolasi pemerintah, bahkan isolasi mandiri, bahkan mungkin ada di lingkungan kami masing-masing yang kena COVID. Mari sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga Indonesia bebas dari COVID, mata rantainya berhenti. Dan kami percaya bukan hanya Indonesia tapi bumi ini bebas dari COVID. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan, baik ekonomi, baik politik, bahkan semuanya investor-investor boleh datang ke Indonesia, sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan, sehingga umatmu yang saat ini mungkin mencari pekerjaan diberikan pekerjaan yang terbaik. Orang yang berusaha diberkati usahanya. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami kerjakan hari ini, kami lakukan hari ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan
bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami karena darah Yesus membentengi memagari kami. Haleluya. Bahkan yang terakhir hamba berdoa buat Bapak Toho Mutabarat, berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya, opung yang ada di sana di Huta Bagasan, Tuhan berikan kesehatan sempurna, panjang umur. Bahkan Bapak Toho Mutabarat sebagai pimpinan desa di sana, buat dia tetap berdiri atas firman-Mu, mengerjakan pekerjaannya sekuat tenaga dan dengan hati. Maka kami percaya Tuhan akan angkat dia lebih tinggi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, percayalah apa yang kita lakukan pagi hari ini Tuhan senang. Oleh karena itu terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, bahkan menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya umumkan, nanti malam kita tidak ada doa mesbah keluarga, tetapi kita bergabung di dalam ibadah penghiburan di keluarga kemarin yang berduka, yaitu keluarga Pak Okcuan, ya, mamanya dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman FB boleh mengikutinya di FB saya, ya, yaitu Pendeta Parlin, yaitu jam 7 malam, ya, boleh mengikutinya. Jadi kita akan ketemu lagi besok paginya, ya, besok paginya seperti ini di 2 pagi, ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian buat kebersamaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dari tempat ini kami ucapkan selamat beraktivitas dan maju terus, tetap semangat. Shalom.